Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih telah hadir pada konferensi pers terkait perkembangan terbaru penanganan judi online oleh pemerintah. Sebelumnya saya ingin juga mengawali konferensi pers ini dengan mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak kepada seluruh umat Buddha di Indonesia yang jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Meski hari ini adalah cuti bersama, namun saya merasa update terkait judi online adalah hal yang sangat urgent, terutama untuk kepentingan masyarakat luas. Rekan-rekan media sekalian, saya ingin kembali menekankan bahwa Indonesia darurat judi online. Satu dari sekian banyak orang, terutama kasus terkini adalah kabar bahwa seorang perwira TNI bunuh diri karena diduga terlilit utang karena judi online. Tentu saja kita prihatin dan turut berduka atas kejadian tersebut. Untuk itu kita harus gerak cepat. Tentu upaya yang ada memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta membutuhkan dukungan dari para tokoh dan seluruh komponen masyarakat. Isu ini juga menjadi perhatian serius Bapak Presiden sehingga hari Rabu 22 Mei lalu, beliau kembali memimpin rapat internal kabinet untuk membahas perkembangan pemberantasan judi online. Seperti sudah saya sampaikan bahwa hasil rapat tersebut memutuskan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Selain itu tentu saja saya dan seluruh jajaran Kominfo juga langsung menindaklanjuti rapat kabinet tersebut dengan langkah-langkah yang konkret, taktis, dan strategis. Untuk itulah saya hari ini akan menyampaikan hal-hal penting kepada pihak-pihak terkait yang masih tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online. Sebelum menyampaikan secara rinci tentang hal tersebut, saya ingin mengupdate data terbaru penanganan konten judi online oleh Kominfo sebagai berikut. Pemutusan akses 1.918.520 konten bermuatan judi online sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024. Pengajuan penutupan 555 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia selama periode 5 Oktober hingga 22 Mei 2024. Pengajuan pemblokiran 5.364 rekening bank terkait judi online kepada OJK sejak 17 September 2023 hingga 22 Mei 2024. Takedown 18.877 sisipan halaman judi pada situs pendidikan dan 22.714 sisipan halaman judi pada situs pemerintahan sejak tahun 2023 hingga 22 Mei 2024. Serta update keyword terkait judi online guna memudahkan patroli konten, yakni 20.241 keyword kepada Google sejak 7 November 2023 hingga 22 Mei 2024. Dan 2.702 keyword kepada Meta sejak 15 Desember 2022 hingga 22 Mei 2024. Sebagai gambaran, 10 besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah live slot, RTP slot, no limit, situs slot, slot gacor, pragmatic slot, kasino online, togel, bonus slot, dan seki 9. Selanjutnya hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal penting, yakni peringatan keras. Pertama, kepada seluruh pengelola platform digital seperti X, Telegram, Google, Meta, dan TikTok. Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten. Saya ulangi, saya akan denda sampai 500 juta rupiah per konten. Kedua, kepada seluruh penyelenggara Internet Service Provider atau Internet Service Provider atau ISP, jika tidak kooperatif dalam pemberantasan judi online, maka saya tidak segan-segan mencabut izin Anda. Saya ulangi, mencabut izin Internet Service Provider yang digunakan untuk fasilitasi permainan judi online. Dan kita akan umumkan nama-nama ISP-nya. Rekan-rekan media sekalian, kedua peringatan keras di atas saya keluarkan dengan dasar hukum yang kuat.
Denda kepada platform digital dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta ketentuan perubahannya. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku pada Kementerian Kominfo. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik privat serta ketentuan perubahannya. Dan yang keempat, Keputusan Menkominfo Nomor 172 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan PNBP yang berasal dari pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran pemenuhan kewajiban PSE lingkup privat UGC untuk melakukan pemutusan akses. Sedangkan kebijakan pencabutan izin Internet Service Provider atau ISP dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi serta ketentuan perubahannya. Peraturan Menkominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta ketentuan perubahannya. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik privat serta ketentuan perubahannya. Terkait dengan penanganan melalui ISP, saya sampaikan informasi tambahan sebagai berikut. Kominfo menerapkan sistem database trust positif berupa blacklist domain dan URL tidak termasuk IP address yang wajib diblokir oleh seluruh ISP yang saat ini berjumlah 1.011 penyelenggara. Kominfo meminta ISP untuk melakukan sinkronisasi secara otomatis dalam melakukan updating daftar konten negatif termasuk judi online ke domain name system DNS Trust Positif Kominfo. Saat ini ISP yang telah melakukan sinkronisasi otomatis baru 35% dari total 1.011 ISP. Dari pengujian lapangan pada periode tahun 2023 sampai 2024, diperoleh hasil bahwa 26 dari total 136 sampling masih dapat mengakses konten negatif, termasuk konten judi online dan pornografi. Terkait hal tersebut, Kominfo telah memberikan sanksi administratif berupa: pertama, surat teguran pertama terhadap 26 ISP dan surat teguran kedua terhadap 31 ISP. Rekan-rekan media sekalian, menjadi komitmen kami dan Kominfo untuk menempuh segala daya upaya pemberantasan judi online. Namun hal ini juga memerlukan dukungan rekan-rekan media sekalian untuk turut mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung langkah-langkah ini. Saya meyakini bahwa edukasi dan literasi kepada masyarakat luas sangat krusial dan penting untuk dilakukan, berbarengan dengan penanganan konten judi online yang tadi telah saya jelaskan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri untuk penjelasannya. Kami buka untuk tanya jawab untuk teman-teman media sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon silakan menyebutkan nama dan asal medianya. Izin Pak Menteri, saya membacakan pertanyaan dari chat. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mediana, ini ada dari Harian Kompas. Mbak Mediana menanyakan apakah selain dua opsi sanksi, ada opsi memblokir IP Kamboja yang selama ini jadi saluran judi online di Kamboja, Bapak? Monggo silakan. Langsung saya jawab. Terima kasih Mbak Mediana, Cecilia Mediana dari Harian Kompas. Itu salah satu opsinya. Cuman dalam dunia internet yang borderless ini, bisa-bisa kita tutup Kamboja, dia lewat negara lain. Jadi tidak langsung. Jadi memang itu sedang salah satu opsi yang sedang kita kaji juga. Bukan nggak mungkin kita lakukan, tapi sedang kita kaji. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi rekan-rekan media yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan langsung? Monggo silakan. Bisa disebutkan nama dan asal medianya. Bapak izin ada pertanyaan juga dari Mbak Insi dari Media Indonesia. Perihal pemutusan akses konten judi online, apakah benar-benar bisa ampuh memutuskan bisnis judi online tersebut?
karena nantinya mereka bisa membuat situs lainnya. Dan ada pihak yang mengusulkan bahwa pemerintah seharusnya merampas aset bandar judi online saja agar tidak memiliki modal lagi. Bagaimana tanggapannya Bapak? Monggo silakan. Terima kasih pertanyaannya dari media Indonesia. Betul bahwa memang memutus mata rantai judi online ini perlu langkah yang komprehensif dan juga perlu kerjasama dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Karena itulah Pak Presiden dalam rapat internal atau ratas kita yang berlangsung 2 hari lalu, hari Rabu, sudah menginstruksikan kepada Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Menko Polhukam, untuk memutus semua mata rantai dan ekosistem judi online. Jadi kita tunggu saja langkah-langkah pemutusan itu. Kita semua opsi sudah kita lakukan. Dan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kami hari ini memutuskan memberikan sanksi tegas tadi 2 poin tadi. Pada platform, kita denda jika mereka ada konten yang mengandung unsur perjudian, dan yang kedua juga kepada internet service provider yang memfasilitasi permainan judi online. Jadi itu udah langkah-langkah yang terus kita lakukan. Jadi ISP, internet service provider, udah kita cabut nanti. Kalau perlu kita cabut izinnya, kan tadi saya sudah disampaikan, kita akan cabut izin usahanya. Begitu, Mbak. Baik, ada Oke lagi aja. pertanyaan dari Mas Agus, detik.com, Oke Bapak. aja. Pertama, ada target kapan Indonesia bersih dari judul, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, izin konfirmasi mengenai kantor Starling dan bayar pajak itu bagaimana, Pak? Ini pertanyaan dari siapa nih yang soal Starlink? Ntar dulu, yang Dari soal judi Mas online udah dulu. Cukup nggak yang soal judi online? Ada lagi nggak soal judi online? Tadi Mas Agus dari Detik ada Oke, target kapan Indonesia bersih dari judul, Pak? begini. Menghilangkan 100% memang sebuah langkah yang ideal. Walaupun kita setidaknya meminimalisir seminimal mungkin praktek judi online. Begitu, Mas Agus, dari Detik. Jadi kita berusaha untuk terus meminimalisir ke tingkat terendah, yang paling rendah. Baik. Selanjutnya ada dari Mbak Ella Kontan, Pak. Ya, Mbak Ella Izin apa? apakah ada jumlah transaksi terkait judi online sejauh ini? Jika ada, berapa total transaksi atas judi online ini? Terima kasih. Menurut data PPATK tahun 2023 itu transaksi judi online itu 327 triliun. Dan di kuartal pertama 2024 itu sudah menyentuh angka 100 triliun untuk 3 bulan di di tahun ini, tahun 2024. Nah, indikasi masih besarnya angka transaksi judi online ini mengisyaratkan bahwa judi online masih eksis di masyarakat Indonesia. Walaupun dalam berbagai analisa kita melihat ini juga ada hal-hal lain dari nilai transaksi judi online itu, termasuk juga indikasi-indikasi pencucian uang. Begitu, Mbak. Baik. Ada lagi, Bapak izin pertanyaan dari Mas Ferry dari Kontan. Bagaimana sebenarnya ciri-ciri dari transaksi di dompet digital yang terlibat dalam judi online? Ciri-cirinya adalah e-wallet itu satu arah. Jadi pengepul, dananya dikumpulin, transaksinya hanya satu arah. Sehingga eh, rekening pengepul itulah yang kita tenggarai sebagai e-wallet dari judi online, begitu. Begini, Mbak moderator, tolong dibuka aja biar wartawannya yang ngomong, jangan dibacain, biar dialognya enak. Baik, silakan teman-teman Yang mau ngomong satu-satu dikasih aja. langsung dari Mbak Aisyah dari Tempo, mungkin bisa langsung ditanyakan langsung. Mbak Aisyah, monggo silakan. Halo, selamat pagi Pak Budi. Pagi-pagi. Saya Aisyah dari Tempo. Pak, kemarin kan Satgas Judi Online tuh dibentuknya 1 sampai 2 minggu ke depan ya Pak.
Lalu Nah, ini untuk sanksinya diberlakukan kapan ya, Pak? gini, Satgas itu dalam waktu cepat akan diresmikan, akan ditandatangani perpresnya. Nanti ketuanya Pak Menko Polhukam, ketua bidang pencegahannya Menkominfo, dan ketua bidang penindakannya adalah Kapolri. Nah, soal apa langkah-langkah Pak Presiden, kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, seminggu 2 minggu ini ada gebrakan yang signifikan untuk pemberantasan judi online. Dan Kominfo sebagai salah satu bagian dari Satgas Pemberantasan Judi Online melakukan langkah-langkah tegas tadi. Saya ancam ISP yang masih melakukan atau memfasilitasi judi online akan kita tutup usahanya. Kita cabut izin ISP-nya dan platform kita akan denda maksimal 500 juta rupiah per konten judi. Begitu. Berarti sudah hari ini ya, Pak? Ya, kita kan sosialisasi. Nanti kita sampaikan Oke. surat ininya dengan statement saya ini kan udah berlangsung. Berarti, ya kan? Siap, Gitu. ya Pak. Terima kasih. Ya, Baik, selanjutnya Mas Agus, monggo silakan. Pertanyaan terkait judi online dulu ya Mas Agus. Bisa di on cam kan Mas Agus agar terlihat mukanya. Mau nanya yang lain Pak, yang soal starting Pak. nanti dulu dong. Judi Oh, online fokus-fokus. Nanti yang Starlink habis ini. Kalau udah nggak ada pertanyaan judi online, baru kita ke Starlink. Ya, Mas Agus. siap-siap Pak. Nah, Baik, selanjutnya ada Mas Mika Angelo. langsung. Monggo Mas, silakan. Ya, selamat pagi Pak Budi. Mm-mm. Saya Angelo dari Kompas. Ingin Mm-mm. bertanya, yang pertama itu soal judi online. Itu Mm-mm. judi online bisa menyelinap ke situs-situs lain seperti pemerintahan dan pendidikan. Ya, ya, ya. Itu sebenarnya faktornya apa dan gimana cara mitigasinya? Dan yang kedua itu, saya ingin bertanya juga, pemerintah itu selama ini selalu mengejar judi online gitu ya. Mm-mm. Tapi sampai sekarang akar dan sumbernya itu belum ketemu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa susah banget cari kepalanya itu? Kira-kira begitu, Pak. Pertanyaan yang menusuk tajam, ya. Jadi sesuai dengan tugas pokok fungsi Kominfo, kita melakukan pencegahan. Langkah kita memblokir dan juga memberi peringatan kepada semua ekosistem menyangkut yang terlibat dalam judi online. Itu tugas kita. Tugas yang lain ada OJK, BI, dan juga kepolisian, aparat penegak hukum, kejaksaan, dan lain-lainnya. Juga Kementerian Luar Negeri untuk melakukan lobby-lobby terhadap negara lain, karena di negara lain ini legal, begitu. Jadi kalau soal mata rantai, yang perintah Presiden jelas bahwa kita memutus ekosistem judi online. Bisa diulangi kan? Ekosistem. Berarti ekosistem kan semuanya. Sistem pembayarannya, websitenya, nanti sistem telekomunikasinya, semua hal. Termasuk juga nama-nama yang terlibat dalam sebagai penyelenggara judi online. Begitu, Mas. Mas Angelo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Angga dari Antara. Monggo silakan Mas. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Budi. Terima kasih kesempatannya. Izin saya Angga dari LKBN Antara Pak. Pak, mungkin ini ada beberapa kendala sih terkait pemberantasan judi online. Kemarin tuh Baraskrim mengungkapkan ya salah satunya itu penggunaan VPN gitu loh Pak. Walaupun kita sudah memblokir situsnya, karena menggunakan VPN akhirnya situs-situs tersebut masih terus bisa diakses gitu. Sekian ribu kita blokir, ya itu akan terbuka dengan VPN. Nah, sejauh ini langkah Kominfo untuk meminimalisir yang melalui VPN ini seperti apa? Terima kasih Pak Budi. Begini, yang pasti yang pertama kita fokus adalah melindungi rakyat kecil. Rakyat kecil nggak pakai VPN. Jadi kita memutus mata rantainya kan pelan-pelan ini dari korbannya rakyat kecil dulu. Kalau yang soal VPN nanti kita kaji secara seksama cara-cara memutus mata rantai ini semua. Gitu. Betul bahwa VPN, orang kecanggihan pakai VPN untuk mengakses situs judi online dan sebagainya. Tetapi kita fokus dulu kepada yang korbannya rakyat kecil. Ukurannya adalah rakyat kecil.
Masih ada nggak rakyat kecil yang main judi online? Itu dulu. Jangan kita ngomong yang canggih-canggih. VPN, apa nanti itu. Teknologi itu ininya banyak gitu loh. Jadi lebih baik kita fokus pada yang tidak bisa diakses oleh rakyat kecil gitu loh. Yang ngerti VPN kan pasti menengah atas kan. Gitu loh. Jadi karena itu kita fokus aja untuk melindungi rakyat kecil dari jeratan judi online. Begitu. Begitu, Mas. Iya, siap. Terima kasih jawabannya Ini Pak Budi. sementara. Tapi ntar soal VPN juga tentu kita akan ada cara-cara yang lebih sistematis. Daripada kita melambung, memikirkan VPN, kecanggihan VPN, dan sebagainya, lebih baik kita fokus melindungi rakyat kecil kita dari jeratan judi online. Begitu. Siap, siap. Terima kasih Pak Budi. Baik, selanjutnya ada lagi. Mas Rizkianto dari Elsinta, mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung, Mas? Monggo, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Pak, izin Pak, Rizky dari Radio Elsinta. Terkait Ya. dengan maraknya promosi Pak, judi online yang saat ini di media sosial yang ditampilkan logonya di konten-konten video. Bahkan yang punya konten video pun tidak tahu bahwa videonya digunakan oleh para oknum pelaku judi online ini. Nah, tindak lanjut dari Kominfo bagaimana Pak? Nah, lalu pertanyaan saya yang kedua Pak, menarik tentang rakyat kecil yang saat ini masih kebanyakan main judi online. Nah, promosi sebenarnya ataupun langkah-langkah pencegahan yang dari Kominfo sudah lakukan sampai dengan saat ini itu apa sih Pak untuk judi online? Terima kasih Pak. Ini kan begini, Mas dari Elsinta. Kan hari ini saya udah umumkan, platform kita denda maksimal 500 juta rupiah per konten judi online. Itu kan langkah paling drastis yang kita lakukan. Dan yang kedua, Kominfo mengancam akan mencabut izin internet service provider yang memfasilitasi judi online. Kurang apa coba langkah kita? Kedua, Opsel udah kita lobby semua. Pokoknya semua ekosistem kita putus mata rantainya. Ya, nanti kita lihat hasilnya, langkah-langkah itu. Yang berpromosi nanti sosial media atau media sosialnya, platformnya kita akan denda 500 juta rupiah maksimal. Ya. Oke, Mas, siap. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya dari Mas Denis dari Tribun. Ingin langsung ditanyakan Mas Denis? Atau ke Mbak Dian Dewi Purnamasari? Monggo silakan Mbak Dian, bisa dinyalakan kameranya Mbak? Oh ya. Selamat siang Pak Menteri, saya juga dari Harian Kompas Pak. Mau bertanya ini Pak, tadi kan Bapak sempat menyebutkan terkait pemutusan ekosistem judi online gitu dan juga denda. Nah, yang ini saya tanyakan terkait teknisnya Pak. Bagaimana ini pengawasannya dari Kominfo atau bagaimana masyarakat ini juga bisa melaporkan Pak ketika mereka menemukan itu, bagaimana Pak teknisnya dan targetnya itu sampai kapan gitu ekosistem ini benar-benar putus dan seperti yang Bapak tadi bilang negara akhirnya bisa melindungi masyarakat kecil dari ancaman judi online gitu. Terima kasih Pak. Mbak dari Kompas, kita terus berusaha memutus. Jadi ini perintah Presiden kepada kami semua di Kabinet Indonesia Maju yang terlibat pemberantasan judi online dalam Satgas, untuk perintah Presiden adalah memutus mata rantai judi online. Nah, mata rantai judi online kalau dalam kewenangan Kominfo adalah platform, penyelenggara ISP, operator seluler, media, dan sebagainya. Nah, hari ini kita mengumumkan 2 langkah strategis itu. Kita mengancam akan mendenda dan mencabut izin service provider manakala ada memfasilitasi judi online. Nah, mengenai langkah-langkah selanjutnya yang seperti Anda katakan sampai kapan? Ya sampai betul-betul masyarakat kecil kita tidak lagi bisa melakukan praktek-praktek atau melakukan mengakses judi online. Itu akan kita lakukan terus. Gitu loh targetnya. Supaya judi online ini tidak merusak masyarakat kita. Kita banyak lihat ekonomi keluarga hancur karena transaksi permainan judi online, keluarga bercerai, dan sebagainya. Ini dampak sosialnya sudah sangat merusak masyarakat. Sehingga pemerintah, Pak Presiden sudah tegas menginstruksikan kepada kami semua untuk serius dalam pemberantasan judi online. Dan Kominfo
bersama seluruh jajaran Kominfo bertekad untuk menjalankan instruksi dan perintah Pak Presiden ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam ranah yang sesuai dengan tupoksi Kominfo. Begitu, Mbak. Terima kasih, Mbak Dian. Selanjutnya ada Mas Fadlan dari Kumparan. Monggo silakan Mas Fadlan. Ingin ditanyakan langsung pertanyaannya, monggo silakan. Izin Pak Menteri terkait dengan informasi tadi Pak Menteri sebutkan untuk platform-platform dan juga platform itu kan akan didenda 500 juta per konten dan juga ISP akan diancam untuk dicabut izin providernya. Itu mekanismenya seperti apa, Pak? Apakah langsung dikenakan denda begitu ataukah akan diberikan informasi sebelumnya atau bagaimana gitu? Karena kan akan membuat polemik juga kalau misalnya izin provider itu langsung dicabut gitu karena akan mengganggu stabilitas internet dan juga jaringan yang lain-lain gitu. Tidak hanya judi online saja begitu. Terima kasih. Begini, kalau internet service provider itu kita udah tahu sebenarnya, makanya kita udah sampai peringatan kedua. Kalau sampai memfasilitasi, nanti kita umumin ke teman-teman media, gitu loh. Ini ISP yang menjadi fasilitator, kalau bahasa gampangnya dibolongin nih networknya supaya judi online bisa masuk, gitu loh. Kalau kita tutup karena judi online sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, nggak apa-apa. Biar aja mereka menanggung akibat perbuatan mereka gitu loh. Dan itu jumlahnya nggak banyak kok dari APCI. Dari 1111 kan saya udah bilang, beberapa sudah saya surati secara keras. Gitu. Bahkan ada 31 kan sudah saya peringatan kedua. Gitu. Kurang apa kita? Kalau sampai masih, ya jangan salah kita tutup. Nggak ada gunanya buat masyarakat. Banyak kok. Yang ada yang menikmati cuma pemain judi di sana. Mau ribut mereka. Ya negara nggak boleh kalah untuk melindungi masyarakat. Gitu loh. Oke, baik Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Tika dari CNN Indonesia. Ya, Selamat Mbak Tika, siang. silakan. Ya, selamat siang Pak Menteri. Izin Pak singkat aja selain sanksi dan juga denda yang diberikan kepada ISP dan juga platform, mungkin sejauh ini sudah ada komunikasi atau koordinasi dari pihak Kominfo atau Satgas gitu terhadap ISP dan juga platform agar kedepannya gimana sama-sama sinergi gitu untuk Ya, meningkatkan pengawasan terhadap konten judi online ini. Makasih Pak. kita terus berkomunikasi dengan mereka. Kan kita juga udah bersurat sebelumnya terhadap platform dan juga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kita udah komunikasi, bukannya kita mengambil kebijakan tanpa kombinasi. Mereka paham, mereka sadar bahwa kita ingin memberantas judi online. Jadi saya sudah tekankan kepada mereka dalam berbagai kesempatan di APCI untuk semua penyelenggara Internet Service Provider, pemerintah nggak main-main loh soal judi online. Jadi kalian harus segera mengambil langkah-langkah. Dan bahkan sebenarnya, nih saya terbuka ke teman, kami sudah tahu ISP mana aja yang memfasilitasi judi online. Tunggu waktunya aja nanti kita tutup. Tunggu aja. Dan nanti kita umumkan PT-nya apa, siapa pemiliknya. Begitu. Izin Pak, kalau misalnya sudah koordinasi, mungkin dari pihak ISP dan juga platform sendiri, jawabannya seperti apa ya Pak? Maksudnya Kalau, apa sih yang menjadi tantangan kalau platform mereka? sangat kooperatif. Saya sebut aja di sini. Tinggal Telegram yang tidak kooperatif. Dicatat teman-teman, silakan ditulis di media. Hanya Telegram yang tidak kooperatif. Media platform yang sangat sama sekali tidak kooperatif. Telegram. Kalau Google, minggu depan kita akan diskusi karena Google Cloud sudah membuat semacam dengan teknologi mereka AI untuk meng-scroll crawling untuk melacak semua judi online di platform mereka. Begitu. Dan sekarang ada tren para judi online ini mainnya di Telegram. Karena itu saya peringatkan kepada platform Telegram, jika tidak mau kooperatif untuk pemberantasan judi online ini, pasti akan kami tutup. Gitu. Oke, terima Gitu, kasih. Mbak. Oke nggak?
Oke nggak, Mbak? Kira-kira jawabannya? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Apalagi? Mbak Tika, ada lagi Mas Hendro dari berita1.com, silakan Mas. Ya, izin Pak Menteri, Silakan. terkait ancaman penutupan dan tadi denda tadi itu apakah dinilai tidak terlalu rendah Pak? Karena hadiah ataupun promosi pun jumlahnya sangat tinggi. Apakah dengan angka 500.000 itu nggak dianggap terlalu kecil? Nggak perlu sampai miliaran gitu Pak? Gini, 500 juta rupiah maksimal per konten judi. Gede nggak per konten loh? Kalau ada 1.000 konten gimana? Nah, 2.000 konten berapa nilainya? Gimana sih kamu ini? kalau perusahaannya Pak? 500 juta rupiah itu, Pak, dengar nggak suara saya? Ya dengar. 500 juta rupiah itu per konten judi yang kita temukan. Oke. Masuk nggak gede? Platform Kalau loh. untuk Kalau ada perusahaannya 1.000 Pak aja ada berapa denda tuh? juga nggak Pak? Apa? Untuk perusahaannya atau platformnya ISP itu ada dendanya juga nggak Pak yang cukup tinggi? Kalau tadi kan saya udah jelaskan sebelumnya bahwa kalau ISP langsung kita cabut izin usahanya. Nggak boleh lagi dia beroperasi di Indonesia. Siapa? Masuk kurang ganas. Baik, cukup Mas Hendro. Oke, Cukup. Baik, terima kasih. Itu. Selanjutnya ada Mas Reza dari Investor Trust. Ya, silakan. Apa Mas Reza? Suaranya tidak terdengar Mas Reza. Suaranya? Ya, silakan. Mas. Selamat pagi Pak, ini mau tanya Ya. ini aja. Pekan lalu Pak Dirjen Aptika, Pak Semi sempat ngomong kalau penanganan judi online ini bakal lebih mudah jika judi online dimasukkan sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah sebenarnya kalau dari Pak Menteri sendiri tanggapan ini bagaimana? Apakah memang memungkinkan Pak kalau judi online ini dimasukkan ke dalam TPPU agar Interpol juga untuk nantinya penanganannya bisa lebih mudah gitu Pak? Ya, itu bagian dari bagian langkah nanti pekerjaan Satgas. Saya setuju masuk tidak pun ada pencucian uang karena memang kita mensinyalir ya. Nanti mesti ditanyakan ke PPATK. Angka transaksi judi online itu sudah mulai lebih banyak pencucian uang di situ. Ya. Baik, Oke. Pak. Saya Ya, pikir terima kasih, soal judi Pak. online sudah selesai. Silakan yang lain. Monggo, Kalau ada silakan. tanya yang lain, Starlink atau apa? Ya Pak, Mas Agus tadi. Tadi Mas Agus tuh. Ya Pak, saya ingin konfirmasi mengenai kan di pernyataan Bapak di Bali bilang bahwa Starlink itu belum ada kantor dan belum bayar pajak. Mungkin ada penjelasan lagi. Soalnya kan itu udah mereka kan udah dapat ULO Pak. Berarti kan itu harusnya kan ada alamat kantornya. Itu kondisinya seperti apa sih Pak? Sampai ada itu Pak. Kan mereka baru April beroperasi dan kita kan minta terus ya. Kita minta terus soal kelengkapannya gitu loh. Lagi sambil berproses kita evaluasi monitoring terus. Begitu loh Mas Agus. Artinya belum ada kantor Pak atau Ya bagaimana? dia sudah set up cuman kita akan periksa, kita akan lihat gitu loh. Kok rekrut SDM lokal Pak? Iya, justru itu kan kita melihat semuanya nanti itu apa yang diinginkan mereka. Karena kan ini baru 1 bulan mereka beroperasi, kita tunggu aja. Nanti per 3 bulan kita evaluasi ini gimana, ya kan? Pokoknya intinya kita menyambut baik semua pengoperasian itu karena bisa mengatasi masalah coverage di kita gitu loh. Karena teknologi yang ditampilkan ini luar biasa ya. Karena prioritas Kominfo ini kan jangkauan, coverage, sekaligus peningkatan kualitas layanan, kecepatan dalam hal ini, quality of service di seluruh penjuru tanah air. Ini problem yang bisa terbantu. Saya juga ingin terus memastikan kerjasama Starlink dengan penyelenggara jasa internet Indonesia juga bekerjasama dalam interoperabilitas layanan, akses kerjasama jaringan, penelitian, pengembangan teknologi, serta pengembangan kapasitas lokal. Ini banyak. Dan juga jangan lupa untuk pelaksanaan bisnis ke depan, saya sudah perintahkan kepada jajaran Kominfo untuk terus melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi termasuk penyelenggaraan PT Starlink Service Indonesia. Starlink ini pakai nama PT Starlink Service Indonesia. Itu semua sangat penting untuk memastikan equal playing field di industri telekomunikasi tanah air dan tentu demi layanan internet yang inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia. Begitu, Mas.
Pak, satu lagi Pak, mengenai kan Starlink lagi diskon Pak perangkat kerasnya itu Pak, itu nggak memuncul kekhawatiran permainan harga atau ada predatory pricing Pak? Gini, itu ranahnya KPPU. Makanya saya bilang kita mengawasi, mengevaluasi, memonitor, mengevaluasi terus-menerus cara berbisnis, cara pelayanan dari PT Starlink Service Indonesia. Nah, kalau soal harga itu coba ditanyakan ke KPPU karena dalam perniagaan ini ada masa promosi boleh berapa lama gitu loh. Seperti itu, Mas. Ada aturan yang lain. Ini persaingan. Yang penting kita menjaga equal playing field bagi semua operator telekomunikasi di Indonesia. Ya, Mas Agus. lanjut. Baik, ada Mas Denis dari Tribun News. Monggo, Silakan Mas Denis. Mas Denis, apakah ingin bertanya langsung kepada Bapak Menteri? Berarti kita langsung ke Mas Bill Clinton dari Kompas. Monggo, Mas. Halo Pak Menteri, selamat pagi. Izin Pagi. ini soal Starlink. Ini kan dia Starlink tuh pakai infrastruktur khusus ya, punya mereka sendiri satelit. Nah, ini bagaimana dengan adanya kekhawatiran ancaman akses ilegal nih Pak? Misalnya buat mata-mata atau penyalahgunaan data. Ya, itu perlindungan data pribadi ya. Saya jawab, saya paham. Jadi gini, untuk saya jelaskan kepada semua teman-teman media. Sebagai informasi, PT Starlink Service Indonesia telah memenuhi berbagai kewajibannya di Indonesia. Yang pertama, hak labuh dan izin stasiun radio atau ISR. Jadi ISR angkasa dengan masa berlaku selama 1 tahun. Nanti kita evaluasi. Dengan 6 jenis perangkat Starlink telah bersertifikasi, termasuk perangkat antena gateway-nya, router, dan antena user terminal. Yang kedua ada surat keterangan layak operasi atau SKLO untuk penyelenggaraan jasa jaringan tertutup melalui media VSAT dan penyelenggara jasa multimedia layanan akses internet atau internet service provider, serta izin penyelenggaraan jaringan tertutup, media VSAT dan penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet. PT Starlink Service Indonesia juga telah memenuhi seluruh persyaratan pemenuhan perizinan penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk 1, penyediaan NOC Network Operation Center di wilayah Indonesia untuk melaksanakan diantaranya monitoring traffic, monitoring kualitas link, monitoring gangguan, dan kendali traffic. Yang kedua, pembangunan gateway di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, komitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi dan lalu lintas data, termasuk persyaratan terkait dengan keamanan dan penegakan hukum. Jadi semua mereka sudah berkomitmen untuk itu. Untuk pelaksanaan ke depan, saya sudah perintahkan kepada jajaran Kominfo untuk terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk PT Starlink Service Indonesia. Ini penting untuk saya garis bawahi agar tercipta penyelenggaraan telekomunikasi yang tertib, aman, serta persaingan usaha yang sehat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitu, Mas. Mas Bill, apa ada lagi yang ditanyakan? Udah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Fadlan, ada yang ditanyakan lagi, Mas? Ya, izin Pak Menteri terkait ini di luar dari Starlink mungkin soal adanya foto para menteri dengan Elon Musk kemarin waktu di WWF di Bali itu ada kritikan begitu dari kalangan masyarakat dan juga ada dari Kiai Haji Holil Nafis yang menyebut kalau misalnya itu jadilah pengusaha untuk bisa kekuatannya itu melebihi penguasa begitu, dan juga beberapa masyarakat bilang ini tidak berwibawa begitu dengan adanya foto seperti itu. Sepertinya penguasa seperti tidak ada wibawanya dengan pengusaha seperti Elon Musk begitu. Itu bagaimana tanggapan dari Pak Menteri sendiri? Ini Elon Musk ini seorang pengusaha. Ini pendapat pribadi saya. Seorang pengusaha yang visioner dan melompat. Semua bidang yang ditekuninya dia itu semua memberi disrupsi bagi perkembangan dan kemajuan teknologi.
Coba aja pertama beli si Elon Musk ini bisnis PayPal, sistem pembayaran internet. Terus Tesla, orang belum ngomong mobil listrik dia. Jadi setiap itu dia disubsidi. Ini bukan pengusaha-pengusaha biasa, dia lompat pikirannya. Terus dia bikin Starlink, SpaceX gitu. Dan teknologi yang dia tawarkan ini mengubah dunia. Bukan hanya Indonesia, dunia yang dia disubsidi. Begitu loh, Mas. Menurut hemat saya, penilaian saya terhadap sosok Elon Musk, beliau ini sedikit dari pengusaha yang bukan bisnis biasa-biasa aja. Apa yang dilakukan bisnisnya oleh dia itu sesuatu yang baru gitu loh. Bahasanya gitu. Bukan bisnis lama atau bisnis baru yang melompat gitu. Seperti itu. Kalau teman-teman apa kritik, ya silakan aja nggak apa-apa. Tapi sosok Elon Musk ini adalah inventor, terobosan. Dia bukan bisnismen biasa di dunia loh. Orang kayak dia kan langka gitu. Dan jenius menurut saya. Begitu. Ya, Mas. Baik, terima kasih Pak Menteri. Gini, Elon Musk ini bisnismen yang nggak biasa-biasa. Kan saya bisa jelasin kan, perusahaan-perusahaan dia PayPal, Tesla, sekarang SpaceX dan Starlink. Coba, kalau dia bisnis biasa-biasa kan, ya orang nggak seheboh itu. Tapi menurut saya, beliau jenius. Elon Musk jenius. Bisnis dia melompat. Orang belum ngapling langit, dia udah ngapling langit. Gitu. Seperti itu, Mas. Dan terobosannya berguna buat masyarakat banyak. Seperti Starlink ini. Kan mengatasi coverage di dunia yang penuh, yang besar, terutama daerah-daerah rural, dia terobos dengan Starlink ini. Gitu. Termasuk juga waktu sebelumnya dia bikin Tesla, mobil listrik. Orang belum ngomong mobil listrik, dia udah bikin mobil listrik. Coba. Gitu loh. Bisa dinilai lah. Teman-teman media, teman-teman netizen, bisa menilai ini sosok bisnismen biasa atau enggak. Menurut saya sih bukan bisnismen biasa-biasa aja. Ya. Gitu. Cukup Mas Fadlan atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Siap, cukup Mbak. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Mas Reza, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait Starlink? Monggo silakan, Mas. Iya Mbak, mau tanya ini aja, Pak Menteri ini kan beberapa ada yang posting ya kalau Starlink ini udah dia beli perangkatnya, udah berlangganan, tapi setelah mau dikoneksi ada yang koneksinya sulit karena mungkin di perkotaan kebanyakan sulit dan juga ada yang sama sekali nggak terhubung Pak. Ini bisa dibilang kan kayak kita jadi beli kucing dalam karung ya Pak, udah beli mahal-mahal, pas mau dipakai nggak bisa. Nah ini udah setuju apa Pak? Itu Di perlindungan antaranya konsumen makanya seperti kan apa? saya sudah meminta kepada Starlink Service Indonesia untuk melakukan 3 hal. NOC-nya di Indonesia, Network Operation Center. Tadi kan saya udah jelasin. 2 adalah customer service-nya harus ada untuk mengatasi komplain-komplain. Ini isunya kalau customer service itu perlindungan konsumen, ya kan? Nah, yang ketiga soal perpajakan. Karena kita nggak mau kalau yang Kopersel yang lain bayar PPN dan PPH kok Starlink enggak gitu loh. Nah ini juga komplain-komplain ini kan menghindari banyak penipuan. Makanya saya minta customer service harus di Indonesia. Saya udah sampaikan ke mereka. Customer service harus ada di Indonesia. Kalau nggak ada, nanti komplain-komplain, pemalsuan, penipuan banyak gitu loh. Yang rugi Starlink sendiri dan masyarakat juga yang tertipu, gitu kan? Nah Pak, ini kalau memang customer service-nya memang nanti udah ada, dan tapi masih ada kasus seperti itu kayak nggak connect apa gimana, memang apa diperlukan justru admin itu khusus makanya itu Pak? perlindungan konsumen, perjanjian mereka gimana, inilah makanya kan prinsip kita melindungi konsumen kita. Nanti semakin banyak kasus-kasus dan isu-isu ini kan membuat mereka juga bermasalah kan dalam pengoperasian bisnis di Indonesia. Kita tunggu aja jalan gitu dinamika. Kan kita juga paham bahwa dalam ekosistem bisnis telco ini kan keluhan pelanggan juga harus kita perhatikan, gitu loh. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. oke. Baik, terima kasih Mas Reza. Mas Agus, ada lagi yang ingin ditanyakan Mas? Monggo silakan. Pak, maaf Kak, ini kan Starlink ini kan langsung dari angkasa nih Pak. Ada nggak diatur misalkan untuk ke internet positif? Soalnya kekhawatirannya dipakai untuk gerakan separatis gitu. Itu tadi saya sudah bilang, Mas, NOC-nya harus di Indonesia. Maksudnya NOC itu apa sih? Network Operation Center. Sehingga pemerintah bisa melakukan kontrol dan kendali terhadap penggunaan
akses internet yang ada di Indonesia. Nanti bisa dipakai buat judi online, pornografi, separatis, hal-hal yang tidak sesuai atau dilarang dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu sebenarnya pakai tadi yang pertama tadi, Mas, NOC di Indonesia. Bisa dipahami nggak? Itu untuk itu semua. Kalau ada dipakai KKB, dipakai apa, kita bisa blok atau kita blokir layanan itu. Gitu loh, Mas. Paham nggak? Itu satu kata tadi, NOC di Indonesia. Itu harga mati. Paham nggak? Itu untuk menjawab semua permasalahan penggunaan Starlink untuk hal-hal yang negatif. Begitu, Mas. Baik, Lanjut. bagus. Selanjutnya ada Mas Sultan dari Tempo. Silakan Mas Sultan. Boleh dinyalakan kameranya, Mas Sultan? Halo, selamat pagi Pak Menteri. Pagi. Ya Pak, saya mau nanya sedikit soal UU penyiaran. Kan kemarin Pak Menteri sempat update ya di Kompas kalau nggak salah. Mungkin kalau boleh minta disampaikan di sini juga update-nya. Sama mungkin tambahan soal UU penyiaran, revisi UU penyiaran itu apakah udah ada arahan Pak Jokowi? Mungkin Gini, gitu dulu Pak. Undang-undang penyiaran itu, pertama, Undang-undang penyiaran itu hingga saat ini draft resminya belum diterima oleh pemerintah, baik Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia maupun Sekretariat Negara. Jadi kita ini mengomentari sesuatu yang belum diterima secara resmi oleh kami, gitu loh. Yang kedua, prinsip untuk menjaga kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk bersuara, kita jamin. Pemerintah menjamin kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk berbicara. Itu aja dulu dari kami soal undang-undang penyiaran. Gitu. Berarti dari Pak Jokowi juga belum ada arahan soal revisi UU penyiaran itu ya Pak? Loh gini, sekarang logikanya begini. Barang yang belum resmi kita komentarin, terus kita kasih arahan. Gimana coba? Betul. Barang itu belum resmi, nggak ada di meja kami secara resmi, gitu loh, draftnya. Yang kita dapat versi WA, bicara simpang siur gitu. Belum ada draft resmi, kecuali sudah ada draft resmi baru pemerintah memutuskan sikap gitu loh. Siap, baik Pak. Pak, izin satu lagi soal politik di luar Kominfo boleh Pak? Apa lagi? Ini Rakernas PDIP kan baru mulai nih Pak. Ya biar aja, ya itu haknya organisasi untuk menyelenggarakan Rakernas kan. Mungkin ada harapan Pak yang disampaikan, soalnya katanya bakal membahas sikap partai juga nih untuk pemerintah. Itu hak Prabowo Gibran. Itu hak politiknya PDI Perjuangan. Haknya setiap organisasi untuk memutuskan sesuai dengan aspirasi dan keinginan organisasi tersebut. Posisi pemerintah tidak campur. Itu haknya. Terserah. Mau putusin apa aja kita nggak ikut campur. Gitu loh. Oh ini, tapi saya nanya sebagai ini Pak, maksudnya sebagai bagian dari TKN kemarin ya. Tapi apa? ya, nggak maksudnya. Ya, kita nggak campur, itu terserah organisasi. Oke. Terima kasih Pak Budi. Di luar boleh. Nggak juga nggak apa-apa. Terserah aja lah. Kita nggak ikut campur gitu loh. Siap, makasih Pak Menteri. Dalam pengambilan keputusan. Begitu. Baik, terima kasih Mas Sultan. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Monggo silakan. Apalagi? Kalau nggak ada kita akhiri. Bagaimana? Mas Angelo ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas? Ya, kalau boleh Pak Menteri, saya mau bertanya di luar Starlink dan di luar judul. Jadi beberapa belakangan ini Kominfo ada salah blokir ya, ada situs bit.ly, Namecheap, AFC. Nah, itu udah kita pulihkan semua. Nah, iya. Itu kenapa bisa keblokir ya? Aja biasa. Bukan kan langsung kita pulihin kalau salah. Yang namanya nyapu. Ada yang kesapu ternyata berharga kan gitu. Biasalah. Itu biasa dan kita langsung pulihkan cepat kok. Bukan isu itu, Mas. Pengawasannya seperti gimana gitu, Pak? Bukan, ini ibaratnya kita nyapu, ya kan? Ternyata disapu tuh ada sesuatu yang bukannya tendensi, bukan niat gitu loh. Ya ini technical error aja. Dan itu langsung kita pulihin kok. Begitu hal itu enggak itu. Bukan
bukan isu yang penting juga. Begitu ya, Mas? Oke, siap, Pak. Yuk. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Monggo pertanyaan terakhir. Silakan. Mas Denis dari Tribun. Kompas, Erika ada, Pak? Izin, Nanya. Pak. Ada Mas Denis, Pak Menteri, ingin bertanya? Izin ini mau ingin minta pendapatnya soal pernyataan Pak Henry Subiakto, Pak, soal Starlink itu bisa dimanfaatkan oleh kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini Tapi saya sudah jelaskan, Mas. Saya minta ke PT Starlink Service Indonesia NOC-nya di Indonesia. Supaya kita bisa menangkal konten-konten negatif dan konten-konten yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. KKB, judi online, pornografi, dan konten-konten negatif lainnya. Makanya saya minta ke PT Starlink Service Indonesia untuk membangun network operation center di Indonesia sehingga pemerintah bisa memegang kendali termasuk memblok semua konten internet yang melanggar undang-undang dan hukum di Indonesia. Udah saya jelasin 3 kali loh. Tadi nama teman-teman udah nyanyi yang itu juga. Ya. oke, Pak, siap. Gitu. Oke, terima kasih Mas Denis. Kalau begitu kami sudahi saja Pak Menteri untuk tanya jawabnya. Terima kasih Terima teman-teman kasih. yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Aris Setiadi. Terima kasih juga kepada Pak Sam, Dirjen Aptika. Tuh, Pak Sam mau nambahin. Kalau ada yang lain tolong Pak Sam tambahin. Monggo silakan Pak Sam. Ada yang ingin disampaikan Pak Sam? Cukup lengkap, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, Oke. baru selesai rapat dengan ini, Pak, dengan Kemen Pan-RB, Pak. Ya, oke. Baik, kalau begitu, terima kasih juga kepada Bapak Sugiharto, staf sus Menkominfo, kepada Ibu Rina, Kepala Biro Humas terima kasih, Menkominfo. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir secara virtual pada konferensi pers pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Salam sehat semuanya.